قومه في الدارين آمين. الاعتماد بيديه على الأرض عند القيام من سجود أو تشهد أو استراحة. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Kemudian kesunahan-kesunahan yang ada di dalam salat, al-i'timadu biyadayhi 'ala al-ardi 'inda al-qiyam min sujudin aw tashahhudin aw istirahatin. Yaitu kesunahan-kesunahan di dalam salat, al-i'timadu biyadayhi 'ala al-ardi, bertumpu pada dua tangannya, 'ala al-ardi 'inda al-qiyam min sujudin, ketika bangkit daripada sujud. Jadi bertumpu pada dua tangan. Jadi kedua-dua tangan itu bertumpu keduanya ketika kita bangkit daripada sujud. Ada juga yang sebelah aja. Nah, jadi yang sunatnya itu kedua-duanya. Men sebelah aja bang, ya boleh aja lah, boleh aja. Ya. Memakruh. Nah, jadi yang sunatnya itu kedua-dua tangan kita itu. Jadi itu membantu kita untuk berdiri berangkat. Min sujudin, daripada sujud, au tasyahudin, atau tasyahud, au istirahatin, atau di waktu istirahat, duduk istirahat. Li'annahu a'wanu lil qiyami wa ashbahu bit tawadhu'i ma'a thubuti fi'lihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasanya bertumpu pada dua tangan itu tadi, itu membantu kita untuk berdiri. Wa ashbahu bit tawadhu'i, dan itu lebih kepada menyerupakan orang yang apa ngarannya itu bit tawadhu'i, orang nang tawadu ngarannya, artinya orang nang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'a thubuti fi'lihi lahu sallallahu alaihi wasallam, karena itu juga bagian daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bangkit daripada sujud, Nabi berdiri lagi, itu bertumpu kepada dua tangan. Jadi kedua tangannya, tangan ini diletakkan di atas bumi. Ini ada juga nang kayak ini, nah beganggam ada juga. Nah, cuman kita mau ambil nang kayak ini aja. Coba terserah aja mau nak beganggam. Macam berdirinya pisahnya nang kayak ini kada kawa ya beganggam, karena awaknya barat benar umpamanya. Nah, karena ada juga yang meriwayatkan yang demikian itu, jadi Nabi nang kayak ini aja beganggam. Tapi kita lebih mengambil kepada yang ba'anu kayak ini tadi. Kemudian kesunahan berikutnya, at-tasbihu minal rajuli wa tasfiqu minal mar'ati idza nabahu ma syai'un. Yaitu bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan daripada perempuan idza nabahu ma syai'un, ketika mengingatkan imam ada kesalahan, maka jamaah laki-laki, makmum laki-laki itu bertasbih, membaca subhanallah. Nah, membaca subhanallah. Cuma hati-hati juga lah membaca tasbih ini, itu jangan sampai niat kita semata-mata menegur. Jadi harus hati-hati. Bila kita semata-mata niat menegur imam salah, keliru,
maka batal sembahyang kita. Lamunnya tahu adalah ini beri uang berataan menagur semasjidan misalnya imam salah. Nah, hati-hati itu. Bilanya kita kada berniat, niatnya tadi apa? Bila kada sing niatan batal juga, bila berniat semata-mata menagur imam batal juga. Jadi apa niatnya menagur imam baca tasbih subhanallah? Itu niatnya semata-mata membaca tasbih dan menagur imam. Dua. Jadi kalau kita semata-mata baca tasbih kan kalau mungkin kita sampai makam nang kayak itu lah. Jadi hal nang kita nang awam ini tingkatan orang nang awam ini dua lah kita. Niat kita menagur imam yang pertama membaca tasbih, yang kedua menagur. Jadi jangan semata-mata menagur. Nah ini bila orang kada tahu, kada belajar fikih ya nang. Pokoknya bila salah tagurnya pang. Tapi membaca tasbih tadi pujur ya pang baca tasbih cuma niatnya tuh nah. Bilanya niatnya menagur batal. Bah itu kalau sahaja makanya sunat saja. Ya at-tasbihu minar rajul. Jadi bertasbih subhanallah artinya ada kesalahan. Nah, bila kita berniat menagur semata-mata maka batal sembahyang kita. Jadi dua niatnya tadilah lamunnya kada kawa semata-mata menagur tadi kada kawa semata-mata niat membaca tasbih, dua niatnya yaitu niat membaca tasbih dan niat menagur. Wa tasfiqu minal mar'ati idza nabahu ma syai'un. Nah, dan bini-bini bertepuk tangan. Bilanya imam salah bini-bini kayak inilah. Kayak ini jena. Nah, itu kada nang tepuk tangan nang kayak ini kada. Jadi kayak ini jena. Nah. Coba kada kedengaran lah jauh lah jemaah binian. Ini misalnya kita di rumah atau berdua laki bini atau anta. Nah, imam salah misalnya. Nah, itu bagi bebinian. Bila laki-laki tadi baca tasbih. Kemudian kesunahan lagi di dalam salat al-khusyu'u fi kulli shalah. Khusyuk di dalam setiap salat. Ini ngalih jualah khusyuk. Wa huwa apa itu khusyuk? Sukunul a'dha. Nah, yang pertama ngaran khusyuk itu sukunul a'dha. Anggota tubuhnya tenang. Tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan kecuali gerakan-gerakan salat. Takbir, perpindahan satu rukun ke rukun lain, sujud dan sebagainya. Jadi gerakannya itu gerakan-gerakan salat, bukan gerakan-gerakan lain. Ada tambahan begaru umpamanya, setemat-temat begaru, matsumat manu janggut umpamanya nah. Mun sampai 3 kali kena kayak ini nih batal. Kita dalam mazhab Syafi'i kan 3 kali bergerak yang bagian anunya nih nah, bagian yang cecupuannya nih nah. 3 kali bergerak batal berturut-turut. Nah, misalnya kita menapak nyamuk di dahi ini nah. Nah, sekali lamunnya nang kaininya bergeruk nah. Ini kada bapak, jarinya aja bergerak-gerak aja situ geruk. Nah, berapa kali aja nih kada bapak. Ini bukan bagian cecupuannya lain nah. Nah, ini sekali sudahlah nah, sekali 2 kali. Nah, jadi 2 kali aja. Nah, kalau nang kayak ini, nah itu nang batal. Jadi 3 kali berturut-turut batal. Jadi jangan sampai kita bergerak-gerak dengan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Artinya yang bukan gerakan sholat. Begaru, ngusap janggut atau macam-macam lah. Gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Itu yang pertama ngaran khusyuk itu. Kemudian yang kedua ma'ahuduril qalbi. Nah ini hatinya hadir. Hatinya hadir, hudurul qalb. Hadir bahwasanya ia berada di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasakan hatinya dirinya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya inya kada wani tadi tulih-tulih kanan kiri, gerak-gerak nang kada diperlukan. Kenapa? Karena dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dan menyaksikannya. Kemudian yang ketiga, caranya tadi khusyuk itu tadabburil qiraah wa tadabburil qiraah. Mentadabburi bacaan. Jadi mentadabburi makna, meresapi makna-makna bacaan-bacaan yang dia baca. Itu tadabburil makna namanya, tadabburil qiraah. Jadi setiap bacaan yang dibacanya dia hayati, dia tadabburi maknanya. Itu membantu untuk khusyuk kita di dalam salat. Fayambaghi takalluful huduri, maka seyogianya ujar sidin musannif takalluful huduri, bersungguh-sungguh kita menghadirkan hati kita, jiwa dan raga kita ketika kita sedang salat. Wa kullama tafallata minhu a'adahu wa talabahu, setiap kita merasa tidak khusyuk maka kita kembalikan lagi hati kita, khusyuk kita, hudur hati kita. Kemana-manakah misalnya hati kita berjalan ke pasar, berjalan kemana-mana bertamasya nih lah ke dunia maya umpamanya. Nah ini kembalikan lagi, oh kita ini sedang sholat, kembalikan, bubulik pulang. Nah, ingatakan bahwa seorang ini sedang sholat, kada layak aku ini kada maheran nih bepandiran Allah Ta'ala inilah, lawan Allah Ta'ala bepandiran, tapi hati ke situ kamari. Nah artinya kada memperhatikan, bulikakan pulang. Nah bulikakan pulang, a'adahu wa talabahu, bersungguh-sungguh kita khusyuk. Fayakunul hudur fi kulli sholati, maka sayogianya hadir hati kita, khusyuk kita ketika kita dalam salat itu lamunnya kawa jasidin kulli sholati, dari awal sampai akhir salat khusyuk hudur. Fa illam yastati', nah lamunnya kada kawa fa fi salasati mawadhi'a, minimal jasidin di 3 tempat hati kita hudur khusyuk. Nah dalam sembahyang ni ada 3 tempat nang jangan sampai kita kada ingat dan Allah Ta'ala. Nah minimal 3 tempat. Kama qala ba'duhum, sebagaimana para ulama mengatakan. Satu, inda qawli wajjahtu wajhiya. Itu yang pertama, jangan kada ingat ketika kita membaca wajjahtu wajhiya. Nah artinya aku hadapkan wajahku, jiwaku, ragaku ini kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama, jangan kada ingat. Nah jangan ketika kita wajah tu wajah, hati kita ke luar, hati kita ke lain. Itu yang pertama aja sih. Ujar para ulama inilah. Yang kedua, inda qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan sampai kada ingat dengan Allah Ta'ala ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa gelang artinya? Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami beribadah, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memintakan pertolongan, kami meminta pertolongan. Lawan pian kami menyembah, lawan pian kami minta pertolongan. Jangan sampai kada ingat. Nah itu misalnya lah kita aja tuh manusia lah, minta sesuatu misalnya minta pangja, tapi kita berpaling, mungkin ini suul adab benar ini minta tapi muha berpaling. Nah ini mana muha berpaling, hati berpaling. Nah jadi soyogianya jangan sampai kita pas kita meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kada ingat lalu Allah Ta'ala. Padahal untung kita menyambat kepada pian ya Allah kami menyembah beribadah, hanya kepada pian ya Allah kami meminta pertolongan. Nah tapi misalnya kita berpaling, nah itu kadang ngarannya suul adab benar. Nah kada pantas kita lawan Allah Ta'ala, kada ingat waktu meminta. Sedangkan kita meminta lawan abah lan umma atau lawan yang lain pun kita muha berpaling, sariki sidin
Jadi orang meminta bujur-bujur berhadap. Nah, itu jangan sampai kali ingat jasidin ya para ulama lawan Allah Ta'ala. Nah, yang pertama ketika kita membaca wajjahtu wajhiya lillazi, yang kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga jangan kali ingat, jangan kada khusyuk kada hudur ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, jangan sampai kada ingat itu salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan sampai kada ingat karena kita waktu itu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dikisahkan dalam manaqib-manaqib para aulia Allah Ta'ala itu di antara mereka itu ada yang membolak-balik atau membulik-buliki assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kenapa? Karena hendak menunggu jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di antara mereka yang mendengar langsung jawaban salamnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Sunan Faqih Al-Muqaddam mendengar ketika Sidin mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah menjawab. Sidin mendengar. Lamunnya kalau Rasulullah menjawab, Sidin kada ampih assalamualaikum harus terus menerus. Nah, itu kalau dituruti panglawan kita lah, kita hanya sekedar ingat pada waktu itu. Nah, mun kita hendak mendengar jawaban Rasulullah lain makamnya kalau kita lah. Nah, itu minimal 3 itu. Yang pertama ketika kita membaca wajjahtu wajhiya lillazi, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang ketiga ketika kita membaca salam assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jangan sampai kada ingat lawan Allah, kada ingat lawan Nabi. Yang ketiga inilah. Kemudian faidatun. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ini suatu faedah, telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-muhafazatu 'ala as-salati takunu bi thalathati asya'i. Ujar Sidin, orang yang memelihara sembahyang itu 3. Nah, ngaran orang yang memelihara salat itu 3. Ada ciri orang yang memelihara sembahyang itu 3. Yang pertama isbagul wudu. Itu ujar Imam Ghazali, ciri orang yang memelihara salat 3. Pertama memelihara wudu. Jadi ciri orang yang memelihara sembahyangnya itu pertama dia menyempurnakan wudu. Arti isbagul wudu artinya berwudu dengan nang wajib dan nang sunnah-sunnahnya dipakai, digawi. Jadi tidak hanya nang wajib-wajibnya, nang sunnat-sunnatnya juga dikerjakan. Itu yang pertama. Jadi bukan wudunya asal-asalan lah. Nah, kesemuaan digawinya nang sunnah-sunnah sehingga wudunya sempurna. Yang kedua, al-iktsaru minal ad'iyati fi salatihi kulliha. Dia banyak membaca doa-doa di dalam salatnya. Jadi semua bacaan-bacaan, zikir-zikir, tasbih-tasbih yang ada di dalam salat dia baca dengan sempurna. Itu ciri orang yang memelihara sembahyang. Lamun orang yang kada memeliharanya senang wajibnya aja Allahu Akbar, diamnya, sujud berdiam aja, rukuk berdiam aja, kan membaca tasbih. Itu diantara orang kada memelihara sembahyang. Lalu orang memelihara sembahyang, semuaan bacaan-bacaan yang ada di dalam salat itu dibacanya. Zikir-zikir, tasbih dan doa semuaan dibaca. Yang ketiga, ujar Imam Ghazali, orang yang memelihara salat itu takalluful hudur. Nah, memelihara artinya bersungguh-sungguh memelihara hatinya hudur kepada Allah Ta'ala, khusyuk di dalam salatnya. Itu 3 ujar Imam Ghazali. Kemudian lagi kesunahan-kesunahan yang ada di dalam salat. At-tazayyunu wa tajammulu fiha. Tazayyun itu kita berhias, berbagus-bagus, jaga pakaian,
Itu bagus bersuroi rambut ya Allah, berminyak harum, berminyak rambut. Itu bagian daripada kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat. Selain mandi dan lain sebagainya lah sebelumnya itu. Nah ini at-tazayyun wa tajammulu, berhias di dalam sholat. Wa zalika bi umurin. Nah ada beberapa perhiasan-perhiasan yang sunnah kita pakai di dalam sholat. Dan itu mendapatkan pahala dan bagian daripada kesempurnaan sholat seseorang. Yang pertama, lubsul imamah, memakai imamah. Imamah ini kita surban. Nah, ini surban ini sunat. Nah, imamah ngarannya. Nah, jadi nang pengertian imamah itu selain surban ini ya nang dililitakan di kepala tuh nah imamah. Apa bahasa kita? Bulang lah. Nah, bulang. Maka ini beselongkoi aja lah. Nah, sunat. Nah, ada bebulang. Nah, sunat bebulang. Apalagi hari Jumat tuh bagus. Ada salah satu hadis dalam itu disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim fil jum'ah. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat memberikan rahmat kepada orang nang bebulang di hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat kan bebulang. Nah, nyaman aja. Apalagi mun ba ijazah lawan guru. Nah. Tapi bisa juga. Nah ini sunat. Nah kada beceramin lo kada bagus saya. Berang aja. Oh baguslah. Ayo sunat. Nah, apalagi hari Jumat, maginan memang sudah haji bagus lagi. Bahkan ada lagi hadis menyebutkan satu salat kita nang bebulang pakai imamah tadilah itu lebih baik nilainya daripada 70 salat nang kada pakai imamah pakai bulang. Nah, keistimewaannya jadi biar di rumah amun supan misalnya di masjid ini kenapa pulang itu jadi padahal orang ini jadi padahal orang jamaah tablik atau apa misalnya dia di rumah langsung yang sunat itu nilainya luar biasa sama kayak siwak. Jadi kalau kita bersiwak sama nilainya dengan satu kali sholat sama dengan 70 kali sholat. Begitu juga pakai imamah tadi jadi nilainya sama dengan 70 kali sholat tanpa pakai imamah. Nah, jadi itu keistimewaan imamah. Nah, itu yang pertama. Kemudian kesunahan yang kedua, lubsur rida, memakai rida. Nah, rida itu udah sejenis juga ya kalau cuma yang kayak ini nah ini rida ngarannya di surban juga. Nah, dianokan ke sini. Nah, ini ngarannya rida. Lain ngaran babinian rida. 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 Kemudian kesunatannya lagi lubsul jubbah, memakai jubbah. Gamis sudahnya lah sunat. Kemudian berlapis lagi jubbah. Nah, jadi lapisan gamisnya dengarannya jubbah. Nah, itu sunat. Nah, rajin di masjid-masjid ada disediakan 4-5 lembar jubah kesan imam kesan khatib. Kalau pindah kada besangu. Nah, kalau pindah sidin kada besangu jadi hadap memuruk aja lagi. Nah, jadi sunat lah. Pakai gamis, pakai jubah. Kemudian yang berikutnya pulang kesunahan-kesunahannya lagi lubsul khatami, memakai cincin. Nah, jadi sunat memakai cincin barang aja napakah batu napakah. Nah, barang aja. Tapi tahu juga ngaran-ngarannya pokoknya
asal ada pakai, ini sunat. Rasulullah SAW memakai cincin juga. Nah, cuma cincin Nabi itu merangkap sebagai stempel surat. Jadi Nabi kan kalau bisa baca tulis itulah. Jadi kalau ada surat itu diulahkan sahabat-sahabat yang sekretaris nah menulisakan. Jadi Nabi langsung membuka cincin tadi. Nah, di stempel. Jadi langsung itu stempel tanda tangan. Nah, jadi sunat apa aja, kayu kah misalnya ada apa ngarannya itu, utas daripada kayu atau besi atau apapun juga niatakan bahwasanya ini sunnah. Nah, kadang mesti nang harat-harat mah lah, jamrut atau apa misalnya, nah nang batu nang harat-harat tah. Sajan batu nisannya. Nah, jadi sunat hukumnya memakai cincin. Cuman jangan terlalu anu juga, ada cunang kasa sayangan don cincin tulah. Cincinnya jadi kulai sampai khutbah tuh nah. Sampai sidin menggosok cincin. Jalon alon gamis. Itu kata laluan juga. Ada husuk juga itu nang melihatnya. Wah, sayang pada sidin atau nyalon cincin tuh nah. Kada merasa tangan tuh nah. Wah, awal menggosok cincin aja padahal di khutbah Jumat aja. Tadi sunat hukumnya memakai cincin. Kemudian lubsut taylasan fi haqqi man yaliqu bihi, memakai kopiah nang layak dengan dia. Nah, jadi memakai kopiah sunat hukumnya. Bahari orang pernikahan atau apa nang jadi saksi segala macam tuh pasti dicari orang nang baku piah. Nang kalau baku piah minggir dulu. Itulah kehebatannya orang baku piah nih. Apalagi kopiah putih pulang haji pulang bah. Bagus yang dipakai. Ciri kita orang Banjar itu kemana-mana baku piah sampai ke Jawa-Jawa situ. Dulu ada abah guru bagesa. Orang kita Banjar nih ada yang pisahan dalam kopiah. Nah, walaupun kayak apa aja kelakuan tetap berkopiah. Pas bilang udah Habib Soleh Tanggul kan sidin orang wali ini tahu. Nah, apa itu aja sidin dalam kopiah itu jimat ya. mau jimat. Nah, sini aja sidin buka bang apa isinya jimatnya, supan dipakai aja kalau apa aja sini kalau sebesar supanan. Pas dibuka sekalinya itu hitungan ramalan buntut bahari. Nah, sini mengajar di kopiah. Kopiah hirang adalah nang kawa dikajal itu kopiah putih ini kada kawa. Nah, jadi supan lawan kopiah aja. Bila kita berjalan ke pasar kemana, lamun kita bakopiah kada mungkin kita akan melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kita supan lawan yang kita pakai ini. Di pakaian tuh ya nang termasuk libasut taqwa, pakaian takwa ya Pak. Itu membantu kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita misalnya bakopiah masuk diskotek, masuk komplek pelacuran segala macam misalnya pakai kopiah. Wah, kalau pindah gratis bahannya aja ini nama kopiah nih. Nah, artinya supan lah kita dalam kopiah. Nah, itu Bang jadi sunat hukumnya. Apalagi sembahyang maginnya. Kemudian at-tatayyubu, kesunahannya lagi di dalam sembahyang itu tatayyub, berminyak wangi, berharum-haruman. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin. Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Dan mudah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.